Arti seorang ibu menurut saya adalah untuk melindungi anak-anak saya, memelihara, mendidiknya dengan baik, mengayomi, dan menjadi contoh buat anak-anak saya, serta menjadi teman, merangkul mereka biar dekat sama saya. Halo Paranoid, ketemu lagi sama aku Nagita Slavina di Ibu Negara Andara. Dan kali ini gak cuma cerita tentang kehidupan di Andara, tapi juga seluruh warga negara di luar Andara untuk berkeluh kesah dan juga menceritakan kisah inspiratif mereka. Nah, menjadi seorang ibu itu tuh pastinya gak mudah dan banyak banget yang harus disiapin. Buat dari hamil, terus melahirkan sampai ke tumbuh kembang anak dan juga pastinya kebutuhan keluarga. Dari mulai kasih sayang, perhatian, mikirin ini itu, belum lagi pendidikan, pokoknya banyak banget. Berat banget apalagi kalau harus dikerjakan seorang diri. Kali ini aku bakal ngobrol sama seorang pengemudi ojek online namanya Ibu Eva Barsiah. Dan semua ini ia lakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya karena Ibu Eva adalah seorang single mother. Nah, Ibu Eva apa kabar? Baik. Ibu Eva anaknya berapa? 2. Umur berapa? Yang pertama 25, yang kedua 16. Oh masih ya, yang satu remaja, yang satu udah mulai agak gede. Nah ini kan katanya Ibu Eva ini seorang single mother alias sendirian. Gimana tuh ceritanya jadi seorang diri? Berpisahkah atau gimana? Pisah. Sejak anak umur berapa jadi single parent? Anak nomor 2 umur 3 bulan. Jadi umur yang 2 juga udah agak gede. Yang pertama agak gede, udah lumayan gede. Nomor 2? Lahir 3 bulan. Lahir 3 bulan ditinggal? Ibu jangan sedih dulu Bu. Gimana? Jangan sedih dulu Bu, gak apa-apa. Gimana kalau boleh cerita aja, kalau nggak sedih jangan, kalau boleh cerita boleh, kalau nanti kita pertanyaan selanjutnya. Gak tahu bapaknya di mana. Nggak tahu, sekarang nggak tahu. Dulu sempet ngajuin ke pengadilan, itu juga nggak datang, ketuk palu, ya udah saya ngambil surat, tapi dia datang apa nggak tahu. Apa ini cerai? Oh waktu itu minta surat cerai karena waktu itu udah nggak tahu kemana gitu. Iya. Tiba-tiba aja anak umur 3 bulan menghilang gitu Bu? Iya, jadi cerai secara apa ya namanya, goib apa gitu loh. Goib? Soalnya kan nggak ketahuan orangnya di mana. Sampai sekarang pun nggak mencari anak, nggak mencari ibu, nggak cari? Nggak ada. Bener-bener seorang diri. Nah sebelum ya bukan suami lagi ya, mantan suami waktu itu meninggalkan ibu dan anak-anak, apakah ibu seorang ibu yang bekerja kah atau yang cuma jadi ibu rumah tangga aja? Tadinya sih kerja. Oh tadinya kerja. Di pabrik. Terus karena posisi abis lahiran kan nggak bisa. Berhenti dulu. Berhenti. Anak umur 3 bulan kebingungan. Pas ditinggal kebingungan. Terus ya coba-coba lagi di pabrik. Oh jadi jauh sebelum ojek online ini ibu udah sempat kerja di pabrik. Terus apa lagi kerjanya Bu sebelum itu? Cuma di pabrik aja? Pabrik aja, pindah dari pabrik satu ke satu. Dari Bekasi, Cakung, Bogor. Pokoknya kerja pabrikan? Iya. Terus gimana caranya tiba-tiba berubah jadi seorang ojek online? Maaf banget Bu sebelumnya, tapi kan biasanya nih yang namanya ojek online, namanya ojek ini kan laki-laki gitu ya Bu. Kenapa terfikirkan akhirnya mulai tahun berapa gitu kepikiran akhirnya, oh kayaknya aku jadi ojek online aja nih gitu? Waktu itu nggak sengaja. Tahun berapa itu Bu? Tahun 2015-an deh. Iya udah lama juga ya? Iya. Udah mau 8 tahun ya? Iya. Awal-awal ojek online itu ya? Waktu itu jalan-jalan ke deket Jalan M. Yusuf, ada orang ngumpul-ngumpul lagi bawa anak-anak, terus nanya, tau-tau ada lowongan buat driver. Ya udah masuk. Masuk? Waktu itu pas lagi mendaftar itu banyak perempuan atau cuma ibu aja yang perempuan? Jarang perempuan, jarang juga yang berminat. Jadi ibu tuh salah satu perempuan lah gitu ya Bu? Iya, dulu zamannya Sri Kandi. Oh yang cewek-cewek. Iya, kebanyakan mahasiswa saingannya. Ya udah diterima, bawa anak waktu itu jalan. Oh jadi waktu itu ibu tuh ngojek sambil bawa anak yang kecil? Suka-suka dua-duanya dibawa. Kadang-kadang dua-duanya? Iya.
Umur berapa tuh waktu dia dibawa-bawa kemana-mana? Umur berapa ya? Kecil-kecil berarti ya? Iyalah, Bedanya anak pertama, anak kedua berapa tahun? hampir 10 tahunan. 9-10 tahun. Jadi sambil kerja sambil ngojek. Tapi ribet gak sih Bu kalau bawa anak? Nanti kalau ada penumpang gimana Bu? Dapatnya tergantung. Kalau lagi dapet food dibawa dua-duanya, tapi pas selesai nganterin food terus bawa orang, anaknya kita tinggal. Hah? Inak tinggal di mana Bu? Tinggal di mana Bu? Kalau lihat dulu, pernah dititipin di tukang gorengan. Nanti diambil lagi? Iya, kalau mamahnya udah selesai baru diambil. Terus pernah juga di showroom titip sama security. Udah selesai baru diambil lagi. Iya. Gitu Bu. Anak-anak biasanya protes gak Bu? Ih mama gitu, manggilnya apa mama ibu? Mama. Mama bawa-bawa ini aku gitu ketakutan atau gimana gitu? Kasih tahu, habis dapetnya bukan kuat. Oh dikasih penjelasan aja. Iya. Tapi kan gak apa-apa, sekarang kan anak-anak udah gede dan mengerti bahwa memang apa yang semuanya ibu lakukan itu ya pasti buat anak-anak gitu kan. Nah pastinya sebagai seorang wanita udah ibaratnya kan kerja sendiri gitu. Terus punya kerjaan juga yang mungkin yang banyaknya yang lain tuh laki-laki gitu ya Bu ya. Iya. Untuk menjadi seorang ojol perempuan gitu. Kesulitannya tuh apa sih Bu gitu? Waktu pertama kali belum diterima sama opang. Sama opang? Ya, ojek pangkalan. Oh, ojek pangkalan itu yang Iya. zaman dulu itu yang heboh-heboh itu ya Bu gitu. Mungkin kalau laki-laki mungkin lebih kuat, kalau ibu waktu itu gimana ngadepinnya Bu? Ya, sering diomelin juga sama opang. Terus pernah juga ditabrak sama supir taksi. Gara-gara katanya nggak disangka ngambil penumpangnya. Astagfirullah, ditabrak Bu? Ya, lagi bawa customer. Nah kalau sebagai seorang perempuan yang menjadi ojek online gitu, pernah gak sih dapat mungkin perkataan yang tidak mengenakan gitu sebagai perempuan ya gitu? Itu kan sebagai ojek online gitu yang tadi, sebagai perempuan gitu. Enggak sih, alhamdulillah. Alhamdulillah, wah bersyukur ya Bu ya. Cuman kebanyakan kalau dapat customernya laki-laki, mereka yang jadi drivernya. Hah? Maksudnya gimana Bu? Mereka yang nyetirin. Oh gitu? Iya. Baik juga ya? Gimana tuh Bu? Misalnya kayak udahlah ibu gak usah nyetir, saya aja yang nyetir gitu. Iya, dia bilang, Masa, Bu, Bu? saya aja Bu. Emang punya SIM? Punya katanya. Habis ibu badannya kecil katanya. Jadi ibu duduk di belakang? Iya, dia yang nyetirin. Kalau misalnya biasanya nih kalau misalnya ada penumpang gitu laki-laki gitu suka risih atau gimana gitu Bu? Enggak, Duduk di biasa belakang, aja. dipegang gitu atau gitu? Malah penumpangnya Bu pegangan katanya, saya yang bawa. Oh gitu? Iya, Ya Allah, tapi ya nggak apa-apa ya Bu ya. Berarti insya Allah berarti kan itu rezeki itu kan kadang-kadang bukan cuman apa ya, bukan cuman soal materi aja, bukan uang aja. Ternyata ketemu sama di pekerjaan ketemu orang-orang baik itu rezeki juga ya Bu ya. iya. Alhamdulillah gitu. Kalau yang ada nggak Bu permintaan-permintaan aneh-aneh dari dari customer gitu, dari penumpang gitu? Enggak juga sih. Misalnya kayak saya tuh kemarin ngeliat tuh ada yang minta ojek online buat ngawasin suaminya. Iya. Ada juga yang minta tolong misalnya bukan ngambil barang tapi bukan bawa penumpang ternyata ngambil barang gitu ada kayak itu. gitu-gitu atau misalnya tiba-tiba request aneh-aneh lah Bu Ada. gitu. Apa itu request yang aneh? Waktu itu dari Jalan Pemuda, Stasiun Depok Lama, nganter Karangtengah. Itu hampir di atas jam 12 malam. Hah, terus ngapain itu Bu? Anak muda, saya pikir juga mau ngapain. Tau-taunya cuma nemenin dia ketemu teman-temannya buat main futsal. Saya sampai nungguin sampai jam 3 pagi. Masa Ibu, tapi dibayar itu Bu? Ditambahin sama dia karena nemenin dia ngobrol sampai kawan-kawannya datang. Udah jam 3 saya langsung pulang dari Fatmawati. Tunggu, penasaran Bu, jam 3 itu mereka baru mulai main futsal? Itu dia, saya bingung. Gak ngerti. Nah saya ini baru juga. aneh, jam 3 teman-temannya baru datang? Baru datang. Baru mulai main futsal? Iya, saya bilang coba telepon kawan-kawannya. Masih ada di Bintaro Bu. Saya kan bingung, saya bilang saya mau pulang. Sebentar lagi Bu katanya. Oh temenin saya Bu gitu? Iya, temenin aja Sebagai seorang ngobrol. ibu pasti gak tega juga ya Bu ya? Iya. Ya ampun. Nah selain jadi pengemudi ojol, ada pekerjaan lain gak sih yang dilakukan? Apa Bu? Bersih-bersih rumah. Jadi jasa antar makanan, maksudnya kan kalau misalnya ojol juga, Iya. pengemudi makanan juga, terus bersih-bersih rumah juga gitu Bu. Iya, Kalau bersih-bersih rumah, sekali bersih-bersih berapa lama Bu biasanya? tergantung permintaan. Ada gak yang pernah minta, oh, rumahnya gede banget tapi bayarnya cuma mau sejam gitu, gimana tuh Bu? Gak bisa. Ada juga cuma nyuci piring 4 jam sampai 6 jam. Hah? Saya pernah. Piringnya berapa banyak Bu? Turun semua dari kitchen setnya. Hah? Iya. 4 jam, 6 jam? Iya. Saya sampai Masa sih, kaget. Bu? Iya, makanya pulang-pulang sampai keriput tangan saya. Ya 4 jam melakukan hal yang sama itu lama juga ya Bu ya? Iya. Kira-kira kalau rumah saya ini berapa lama Bu kalau dibersihin Bu? Sendiri?
Harus apa biasanya kalau tunggu ngerjain beres-beres itu sendiri apakah rame-rame juga? Dihitung per ruangan kita. Oh per orang per ruangan gitu Iya. ya? Kalau ini kira-kira berapa lama nih Bu? Segini nih satu ruangan ini. Lama juga soalnya ini banyak kacanya. Banyak yang perlu dilap-lap. Oh yang paling berat tuh ini ya. Kaca sama lap-lap bersihin kaca pajangan ya. Oh karena semuanya di iniin. Iya. Berarti Bu kalau misalnya lebaran gitu gimana tuh Bu? Ibu mendingan lebaran biasanya pulang kampung atau mendingan ngambil kerjaan beres-beres Bu? Tergantung permintaan anak-anak, kalau mau pulang. Pulangnya kemana Bu? Ke Serang, Banten. Oh kalau anak-anak mau pulang. Iya. Oh gitu Bu. Kalau enggak panen. Panen ya lumayan Iya. ya Bu ya. Nah Masya Allah. Nah Ibu kan punya 2 orang anak dan salah satunya mohon maaf ada sesuatu ya Bu ya. Iya. Gimana itu ceritanya Bu? Dia lahir bayi prematur 6 bulan. Oh lahir di saat 6 bulan. Ini masih waktu itu masih bapaknya masih ada yang waktu itu? Yang pertama masih ada. Yang oh ini beda bapak? Ini yang pertama, enggak maksudnya. Oh waktu pertama tuh masih bareng-bareng gitu. Terus gimana tuh ceritanya Bu? Karena lahir 6 bulan ya kan belum lengkap juga. Oke. Terus mata sebelah kiri deh, kalau nggak salah nggak ada. Ya udah mau nggak mau Nggak ada kita tuh? memang nggak ada bola mata Dari kopong. Oh dari sananya? Dari Iya. pas lahir itu? Iya. Oh Udah nggak gitu ada. pas lahir tuh udah emang mungkin belum terbentuk atau gimana? Iya, kata dokter belum kebentuk, belum sempurna. Ya udah. Oh terus abis itu gimana tuh buak itu perasaannya dan apa yang dilakukan gitu sama Ya sedih ibu? juga. Pasti. Terima nggak terima. Cuman yang nyemangatin dokter sama suster-suster. Waktu itu ya udah diterima. Akhirnya ada nanti kalau bayinya umur 5 tahun, berat badan nambah, bisa kita lakuin operasi. Operasi? Iya, kebetulan di tulang hidung ada tumor. Oh waktu itu ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah besar, Nah, sudah dewasa. Umurnya berapa sekarang Bu? 25, Oh 25 tahun, Iya. Alhamdulillah sehat ya Bu ya? alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau ceritanya yang kedua Bu? Yang Sehat? anak yang kedua normal, sehat, alhamdulillah udah 16 tahun. 16 tahun berarti SMA? Iya, SMK. Oh SMK Iya. gitu. Nah gimana Bu rasanya Bu punya 2 orang anak yang sekarang kan ya alhamdulillah udah besar-besar. Dibesarin sendiri gitu. Suka dukanya apa sih Bu? Jadi seorang single parent yang harus kerja juga, ngurus anak juga gitu. Sukanya kalau dapat orderan senang, buat anak dibawa pulang ada. Tapi kalau lagi sepi bingung juga. Kalau anak udah bilang, "Mah besok mesti bayar ini, bayar itu." Itu dukanya ya Bu Iya. ya. Biasanya ceritanya kemana Bu? Kalau misalnya kan kalau kita ada pasangan kan kalau punya masalah misalnya ada masalah ekonomi, masalah ini, masalah itu kan kita suka cerita gitu kan ke pasangan kita atau kita bisa sharing. Nah sebagai seorang single parent sendirian gitu biasanya gimana Bu? Kalau ada masalah atau pengen cerita-cerita, ceritanya kemana? Diem aja saya di rumah. Bengong gitu Bu? Apa Nonton gimana? drakor. Ya Allah, ya tapi mungkin itu jadi salah satu apa ya, stress release gitu ya Iya. Bu ya? Tapi kalau cerita ntar orang nggak bisa dipegang ngomongannya cerita-cerita. Nah, jadi Bu biasanya lebih mendem sendiri. Iya, Terus kalau misalnya mencari solusi biasanya kemana Bu? solusi. Cari solusi gitu kan. Biasanya kan kita ngobrol tuh untuk cari solusi gitu Bu. Enggak, saya paling kalau ketemu orang di jalan lagi duduk nunggu orderan, ada orang enak diajak ngomong, ya udah saya ngomong soal ceritain keluh kesah saya. Oh Besok gitu? belum tentu ketemu sama kita. Bener juga sih Bu. Gak Iya, kenal kayak juga gitu, ya Bu iya. ya. Cerita aja ya dari A sampai Z anak Iya. saya butuh ini, butuh gitu Bu. Iya. Oh, itu mungkin sebuah tips yang inspiratif loh mungkin para noise. Dibanding cerita sama temen cuma jadi kompor-kompor ya kan bener Iya. ya. Terus juga jadinya kemana-mana permasalahannya mendingan cerita sama orang yang gak dikenal gitu. Itu saya setuju sih Bu. Nah kalau misalnya yang bikin ibu semangat selain anak-anak gitu. Anak-anak pasti lah bikin semangat ya. Anak-anak yang nyemangatin. Udah anak-anak pasti nomor 1 ya yang selalu Iya. bikin semangat. Kalau lagi capek banget gitu tuh biasanya ngapain Bu? Kan ya namanya juga harus ngurus anak gitu kan. Terus harus kerja juga, kerjanya juga kadang bukan 1, 2, ngojek juga, belum bersih-bersih gitu. Kalau lagi capek gimana Bu? Kalau capek paling ngumpat. Tempat kemana Bu? Cari tempat sepi, duduk, udah di bawah pohon apa gimana, udah ntar pulang udah tenang. Oh gitu. Ibu tuh kayaknya nggak tahu. Saya ngeliat ibu tuh orangnya juga bukan yang kalau ada masalah terlalu dibawa. Enggak, saya bawa seneng aja.
Oh gitu. Kata kawan-kawan saya nggak pernah ada masalah, nggak pernah kekurangan. Tapi justru mungkin itu jadi suatu hal yang Iya. berkah juga buat ibu gitu ya. Karena kan mungkin banyak yang masalahnya lebih sedikit tapi kayaknya lebih uring-uringan gitu ya Iya. hidupnya ya. Ibu kayaknya ya maksudnya pas gitu, sendiri kerja, tapi saya melihat ibu tuh ya senyum-senyum aja gitu, bukan orang yang kayaknya kan mungkin kan ada juga orang yang kalau dipancing dikit kan ceritanya A sampai Z mengenai hidupnya apa segala macam. Ibu tuh cukup ya udah gitu, kayaknya memandang masalah itu kayaknya ya semuanya bisa terjalan dengan baik gitu ya Bu ya. Jangan banyak-banyak dipikir, tambah pusing. Oh gitu ya Bu, tapi kalau nggak dipikirin nanti gimana? Pikirin sekarang, ntar juga lupa. Oh bener juga sih ya Bu ya. Bener, ini menurut aku suatu insight itu ya buat kita yang kadang-kadang ngelihat masalah sedikit itu kayaknya kayak the end of the world. Padahal banyak orang yang mungkin punya permasalahan yang jauh lebih sulit, lebih complicated, lebih rumit. Tapi kayaknya bisa menjalani hidup ini dengan baik-baik aja. Apa sih yang Ibu pegang Bu? Maksudnya dalam hidup gitu. Mungkin kan ada sebagian orang kan mungkin Tuhan gitu, atau mungkin pegang ke anak-anak atau gimana gitu Bu, caranya bisa terus melaju tanpa harus menjual kesedihan gitu lah Bu. Satu, anak-anak doang. Kedua, besok pagi mesti dapetnya kemana, orderan ke arah mana, cuman itu doang. Oh jadi ibu tuh fokus sama apa yang harus dilakukan gitu ya Iya. Bu, bukan melulu soal, ibaratnya banyak orang juga kan yang terpuruk dalam masalah, dia cuman hanya mikirin gimana gitu kesedihannya tapi gak mikirin gimana besoknya gitu. Iya. Jadi ibu fokus besok dapat berapa, kemana gitu. Aku pengen tahu deh Bu, sebagai seorang ojek online, kegiatannya dari pagi sampai malam ngapain aja, bangunnya jam berapa gitu kan. Sebenarnya kalau ojek online itu kan Iya. ngatur waktu sendiri kayak deh Bu ya gitu. Maksudnya kalau lagi mau narik, kalau enggak gitu. Iya. Gimana tuh dari pagi bangun jam berapa sampai malam tidur gimana ceritanya Bu? Pagi jam 4. Bangun jam 4. Iya, kayak biasa, benar-benar rumah. Aplikasi dihidupin. Oh aplikasi dihidupin. Bunyi, kita langsung jalan. Biasanya bunyi jam berapa tuh aplikasi? Jam 5:30, jam 5 juga udah bunyi ke stasiun Depok. Oh biasanya, Iya. itu ada langganan tuh biasanya? Iya, kayak gitu. Udah, ntar kira-kira 6:30 harus matiin. Kenapa? Buat nganterin anak-anak sekolah dulu. Oh jadi sebelum anak-anak harus sekolah dimatiin dulu supaya gak dapet orderan? Iya. Terus? Ya udah selesai nganter anak-anak, hidupin lagi, pulang, nerusin, beres-beres rumah, hidupin sambil dihidupin, ada langsung jalan lagi. Jadi dua-dua aplikasi kita hidupin. Oh gitu. Oh jadi ada beberapa aplikasi lah yang Iya. segala macam. Terus? Udah selesai. Nanti jemput anak lagi? Iya, wayahnya pulang sekolah kita jemput. Dimatiin lagi? Matiin. Gitu. Udah. Terus biasanya pulang sekolah mampir dulu gak, jajan dulu apa-apa gitu dulu? Gak ada, anak saya gak pernah Gak pernah jajan-jajan? Iya. Langsung pulang? Iya, Antar, pulang. Terus narik lagi? Iya. Sampai jam berapa Bu biasanya narik tuh? Normal ya? Normalnya sampai kereta terakhir. Jam berapa tuh? Ya sekitar jam 11:30, jam 11-an gitu. Oh gitu. Iya. Sampai 11:30 Iya. malam. Terus tidurnya berapa lama Bu kalau gitu? Tidur sampai rumah udah capek langsung. Kena bantal langsung tidur. Bangun lagi pagi lagi jam Iya. 4. Wah Masya Allah benar-benar perjuangannya ya Bu ya. Ini agak sensitif nih tapi penasaran juga Bu. Biasanya kalau ojek online seharian itu berapa Bu yang didapat? Kalau lagi normal ya? Bersihnya ya cepet-cepet bawa. Jadi buat yang bisa buat sehari-hari cepet gitu Iya. ya. Itu kalau lagi normal, kalau lagi bagus banget Bu? Enggak juga sih, rata-rata segitu saya. Yang Segitu? penting udah isi bensin, buat makan. Nah pulang itu. Segitu. Ditabung apa biasanya dia apa? Buat keperluan gitu? Enggak, boro-boro ditabung. Maksudnya disimpan dulu gitu Enggak. kan? Soalnya kalau udah nyampe rumah, buat besok masak udah ada, ngasih ongkos anak udah ada. Udah kayak gitu. Udah gitu, jadi buat besok lagi Iya, lagi gitu. terus-terusan kayak gitu aja. Biasanya kalau misalnya ngojek gitu, itu biasanya ya udah deh kalau misalnya udah misalnya udah targetnya misalnya berapa? 500.000 sehari gitu misalnya. Kalau udah dapet 500.000 berhenti atau masih terus aja kalau misalnya sore udah dapet gitu? Saya kok udah dapet udah pulang. Jadi Iya. bisa pulang lebih cepet Iya, gitu. pulang lebih cepet. Jadi gak ngoyo juga bisa Iya. dapet lebih nih gitu. Enggak, saya kalau udah nyampe buat besok aja udah. Gak usah yang harus ngelebihin. Iya. Tapi kalau misalnya pernah gak Bu lagi sepi gitu, gak cukup gitu? Pernah, malah sering kalau sekarang-sekarang ini Oh, orderan. Iya, orderan sekarang apalagi banyak persaingan ya online.
Ibu sekarang rumah gimana Bu? Rumah tuh ngontrak apa? Alhamdulillah masih ngontrak. Alhamdulillah. Dijalanin aja ya Bu ya. Iya. Jadi setiap bulannya itu disisihin juga buat buat kontrakan. Buat kontrakan, buat makan. Iya. Insya Allah, alhamdulillah selalu cukup Bu? Atau ada cerita apa? Alhamdulillah. Cukup, yang penting kontrakan dulu. Kalau nggak bisa diusir. Oh ya gitu, makan mah ada aja gitu ya Bu ya? Makan mah seketemunya. Seketemunya anak-anak, yang penting anak-anak makan, ibu makan cukup. Iya. Kontrakan sekolah gitu ya? Udah itu. Kalau yang gede mah udah lulus ya? Alhamdulillah udah. Udah kerja? Jadi guru. Jadi wah Masya Allah. Jadi lumayan ya Bu? Baru-baru ini kerjanya. Ya kan baru lulus kan? Lulus tuh udah kemarin sekarang jadi guru, pas lagi COVID. Oh Iya. lulus kuliah? Kuliah. Ibu biayain sampai kuliah? Dia dapat beasiswa PMJ. Masya Allah, alhamdulillah ya Bu ya. Itu dia tadi yang aku selalu juga ingetin diri sendiri. Kadang-kadang rezeki itu tuh bukan melulu soal uang, bukan soal materi, tapi punya anak yang membanggakan. Iya. Kayak gitu gimana Bu rasanya Bu? Senang sih bisa sampai kuliah. Ya, sampai kuliah. Iya kan kuliah mahal juga. Iya. Makanya udah jadi sarjana udahlah. Alhamdulillah ya Bu ya. Ibu kira-kira ke depannya mau sampai kapan Bu jadi seorang ojek online? Apa punya cita-cita apa gitu? Kayaknya nih nanti umur berapa kayaknya gue mau pengennya sih kalau udah ada modal mau buka usaha. Oh kalau udah modal. Sekarang gimana Bu caranya untuk bisa mendapatkan modal itu? Nabung kah atau gimana kah? Belum kepikiran, cuman jalanin aja, udah diniatin aja dulu. Diniatin, ada lebih-lebih. Iya. Syukur buat usaha buat nanti. Emang pengen usaha apa Bu? Saya pengen buka toko snack. Oh ibu pasti sukanya ngemil ya Bu? Iya. Sama dong kita Bu. Ya pokoknya didoain ya Bu ya. Iya. Insya Allah kalau kita niatnya baik, pasti insya Allah ada jalannya. Ada jalan. Dari sebelah mana, dari belok mana, dari pengkolan mana, nanti insya Allah ada jalannya ya Bu ya. Nah kalau harapan Ibu buat anak-anak ke depannya? Biar kakaknya dapet kerjaan yang lebih bagus, gajinya lumayan. Amin, alhamdulillah. Adiknya cepet lulus sekolah, bisa kuliah juga. Amin, didoain lah Bu ya. Amin. Kalau Ibu tuh punya mimpi gak sih Bu? Selain yang tadi tuh mimpi apa Punya. gitu? Apa? Pengen punya rumah. Amin, kita doain para noise semua yang ada di sini, boleh doanya buat Ibu. Mungkin juga buat para noise kita doain juga semoga selalu mendapatkan yang terbaik. Tempat tinggal yang layak, pekerjaan yang baik. Buat Ibu juga pastinya. Nah Bu, terima kasih banyak ya Bu ya. Udah ngobrol-ngobrol sama saya, udah memberikan banyak inspirasi pastinya. Gimana untuk supaya selalu tidak tenggelam dalam kesulitan ya Bu ya. Iya. Lihat Ibu tuh kayaknya enteng gitu. Kayaknya sepertinya mudah sepertinya ya Bu. Saya tahu pasti berat buat Ibu, tapi buat kita yang ngelihat kayaknya senang banget ngelihat semangatnya Ibu. Semoga Ibu semangat terus. Semangat juga buat para noise. Seru banget ngobrol sama Ibu Eva Barsiah. Dari Ibu Eva ini kita diajarin untuk selalu pasti bersyukur. Kerja keras. Tidak terpuruk dalam suatu masalah. Sehingga semuanya bisa dijalanin kayaknya mudah dan ringan ya Bu ya. Dengerin terus nih buat semuanya para noise, Ibu Negara Andara. Buat tahu kisah-kisah inspiratif lainnya, eksklusif cuma di Noise. Jangan lupa di subscribe, komen, like, dan juga share ke semua teman-teman kamu. See you para noise. Hai, terima kasih udah setia menonton Ibu Negara Andara di Noise. Gak cuma dengar kisah inspiratif dari tamu-tamu aku juga pengen juga nih dengar cerita kisah inspiratif dari kalian juga. Yuk share cerita inspiratif kamu lewat TikTok. Caranya upload konten cerita inspirasional tentang Ibu ke TikTok. Kontennya bisa berupa cerita inspirasi dari Ibu sendiri ataupun cerita dari relatif terdekat kamu seperti teman, tetangga, keluarga dan sebagainya. Nah nanti pas di-upload jangan lupa pakai hashtag sekumpulan cerita Ibu bersama Noise. Nanti konten yang paling menginspirasi akan diundang ke Andara untuk podcast bersama aku dan juga mendapatkan hadiah senilai 3 juta rupiah dari Noise dan juga Rang.